Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembahasan kita kali ini. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol santai namun tetap mendalam tentang topik besar yang sangat penting, yaitu keuangan dan perbankan syariah. Nah, teman-teman, kita akan membahas mulai dari teori dasar, prinsip-prinsipnya, lalu masuk ke praktik perbankan syariah di Indonesia, termaksud bagaimana perkembangan industrinya hingga tantangan dan peluang yang kita hadapi ke depannya. Nah, di video ini itu adalah video terakhir saya dari part 1 sampai 7 dan ini adalah video UAS dan mungkin kita masuk ke teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. Nah, baik teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh tentang perbankan syariah di Indonesia, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep dasar dari keuangan dan perbankan syariah. Keuangan syariah, teman-teman, adalah sistem keuangan yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah, yaitu aturan yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, apa sih yang membedakan antara sistem keuangan syariah dan sistem keuangan konvensional? Nah, mungkin perbedaan pertama itu fundamental syariah vs konvensionalnya itu adalah dalam sistem perbankan konvensional, teman-teman, hubungan antara bank dan nasabah itu biasanya berbasis utang piutang dan bank memperoleh keuntungan dari bunga. Nah, bunga inilah yang dalam prinsip syariah dikategorikan sebagai riba, yaitu tambahan yang tidak dibenarkan dalam akad utang piutang. Nah, sementara itu teman-teman, dalam perbankan syariah, hubungan antara bank dan nasabah berdasarkan akad seperti jual beli atau murabaha, sewa ijarah, bagi hasil, mudaharobah, musyarakah, dan berbagai bentuk akad lainnya yang sesuai syariah. Nah, kita masuk ke prinsip-prinsip utama keuangan syariah. Nah, jadi teman-teman, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi fondasi dari seluruh transaksi dalam keuangan syariah. Nah, yang pertama itu ada dilarang mengandung riba. Nah, jadi riba adalah tambahan yang tidak dibenarkan dalam transaksi. Karena itu bank syariah tidak boleh memberikan atau menerima bunga. Dan yang kedua itu bebas dari gadar. Nah, gahrar adalah ketidakjelasan atau spekulasi dalam akad. Semua transaksi harus jelas objeknya, jangka waktunya, dan juga resikonya. Dan yang ketiga itu ada bebas dari maisir, perjudian. Nah, jadi segala bentuk perjudian dan spekulasi berlebihan dilarang. Dan yang keempat itu ada prinsip keadilan. Nah, jadi teman-teman, semua pihak harus sama-sama mendapatkan manfaat yang adil. Dan yang kelima itu ada akad yang halal dan transparan. Nah, setiap transaksi harus dilakukan melalui akad yang jelas, halal, dan disepakati kedua belah pihak. Nah, mungkin kita masuk ke praktik dalam produk perbankan syariah. Nah, jadi teman-teman, dalam praktiknya bank syariah menawarkan berbagai produk yang mirip dengan bank konvensional, tetapi dengan mekanisme yang berbeda. Misalnya, tantangan dan deposito menggunakan prinsip wadiyah atau mudarabah. Nah, pembiayaan konsumtif seperti pembelian motor atau rumah menggunakan murabaha. Nah, pembiayaan modal usaha menggunakan musyarakah atau mudaharobah. Ada juga sewa beli menggunakan prinsip ijarah, mutakhiyah, bitamlik, atau IMPT. Nah, semua produk ini dirancang untuk memberikan layanan perbankan yang modern tetapi tetap menjaga prinsip syariah dan keadilan dalam transaksi. Nah, mungkin kita masuk ke praktik perbankan syariah di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, setelah memahami teori dasarnya,
Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu bagaimana praktik perbankan syariah itu berjalan di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Secara logika, potensi perkembangan perbankan syariah itu sangat besar. Nah, kita masuk ke pertumbuhan industri perbankan syariah. Nah, teman-teman, berapa tahun terakhir perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik? Ada bank-bank syariah besar seperti BSI, Bank Syariah Indonesia, dan juga Bank Muamalat, dan beberapa unit usaha syariah atau UUS milik bank-bank konvensional. Pertumbuhan pembiayaan, penghimpunan dana, dan jumlah nasabah juga meningkat. Namun pangsa pasar perbankan syariah secara nasional masih sekitar 7 sampai 8%, artinya masih jauh lebih kecil dari bank konvensional. Dan yang kedua itu ada produk dan layanan yang ditawarkan. Jadi bank syariah di Indonesia menyediakan produk yang cukup lengkap seperti tabungan syariah, pembiayaan rumah atau KPR syariah, dan juga pembiayaan usaha dan deposito syariah. Ada juga pembiayaan kendaraan, pembiayaan modal kerja, dan semuanya menggunakan akad yang sesuai syariah. Kita masuk ke tantangan yang dihadapi dalam praktik. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa tantangan besar seperti masih rendahnya literasi keuangan syariah, kurangnya pemahaman masyarakat tentang akad syariah, perkembangan teknologi di bank syariah belum sepesat bank konvensional, dan keterbatasan SDM yang ahli di bidang syariah dan keuangan. Namun tantangan ini diiringi oleh peluang besar untuk perkembangan. Yang ketiga itu ada optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga yang menurut aku sangat relevan dengan kondisi sekarang, yaitu bagaimana perbankan syariah beradaptasi di era digital. Nah, kita sama-sama tahu bahwa dunia sudah berubah. Hampir semua kegiatan kita sekarang bergerak ke digital atau belanja online, pembayaran digital, dan investasi digital. Nah, sampai ibadah pun banyak yang sudah terintegrasi dengan aplikasi. Nah, namun perbankan syariah tentu tidak boleh tertinggal. Bahkan justru di era digital inilah bank syariah punya peluang besar untuk tumbuh lebih cepat. Dan nah, kita masuk di digitalisasi produk dan akad syariah. Nah, salah satu bentuk optimalisasi infrastruktur adalah digitalisasi produk dan akad. Nah, sekarang pengajuan pembayaran syariah bisa dilakukan langsung lewat aplikasi. Kita bisa mengajukan KPR syariah, pembayaran kendaraan atau modal usaha tanpa harus datang ke kantor, misalnya kantor cabang. Nah, beberapa bank syariah juga sudah mulai menerapkan e-commerce berbasis akad syariah. Jadi akad murabaha, mudharabah, musyarakah atau ijarah bisa dilakukan secara online, tetapi tetap terjaga keabsahannya sesuai hukum syariah. Nah, akan kedepannya teknologi seperti Bitcoin berpotensi besar untuk memastikan akad syariah lebih transparan dan tidak bisa dimanipulasi. Nah, hal ini tentu meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat
terhadap bank syariah. Nah, kita masuk ke pengembangan keamanan dan kepatuhan syariah digital. Nah, jadi teman-teman, digitalisasi tidak hanya soal kepraktisan, tetapi juga keamanan. Bank syariah perlu memastikan bahwa seluruh transaksi digital tetap sesuai syariah. Saat ini sudah mulai dikembangkan Al-Syariah, yaitu sistem kecerdasan buatan yang bisa mendeteksi apakah suatu transaksi mengandung unsur riba, gharar, atau maisir. Nah, ada juga teknologi real time monitoring yang membantu Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan transaksi secara cepat dan efisien. Nah, kita masuk ke Big Data dan Artificial Intelligence untuk pembiayaan syariah. Nah, jadi teman-teman, Big Data juga berperan besar dalam mempercepat analisis pembiayaan. Misalnya, bank bisa mengevaluasi profil risiko nasabah secara otomatis menggunakan data digital. Ini membuat proses pembiayaan usaha kecil dan menengah UMKM bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Nah, AL juga bisa membantu mendeteksi potensi pembiayaan permasalahan sejak dini sehingga resiko bisa dikelola lebih baik. Dan kita masuk ke integrasi ekosistem digital syariah. Nah, yang tidak kalah penting adalah membangun ekosistem digital syariah yang terintegrasi. Nah, ini mencakup integrasi bank syariah dengan marketplace halal dan juga travel syariah, pelayanan kesehatan halal, pendidikan Islam, dan UMKM syariah. Nah, selain itu implementasi QRIS syariah juga membantu memudahkan transaksi halal melalui market syariah dengan ekosistem yang terintegrasi. Jadi perbankan syariah bisa lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kita masuk ke peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu peran lembaga dan industri pendukung perbankan syariah tidak bisa berjalan sendiri. Nah, agar ekosistemnya kuat harus ada lembaga pendukung yang ikut berperan. Nah, yang pertama itu ada peran Dewan Pengawasan Syariah atau DPS. Nah, jadi DPS adalah lembaga penting yang menjadi penjaga kepatuhan syariah. Nah, tugas-tugas DPS antara lain yang pertama itu memastikan setiap produk bank syariah sesuai dengan fatwa, DSN atau MUI. Nah, juga yang kedua melakukan audit syariah secara berkala dan memberikan arahan kepada manajemen bank apabila ada resiko syariah dan mengawasi inovasi digital agar tetap sesuai syariah. Nah, keberadaan DPS membuat masyarakat merasa lebih aman bertransaksi di bank syariah. Nah, mungkin kita masuk ke peran OJK dan Bank Indonesia. Nah, jadi teman-teman, OJK berperan sebagai pengawas industri perbankan syariah, sedangkan BI atau Bank Indonesia mengatur kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Nah, jadi OJK juga terus mendorong literasi keuangan syariah di masyarakat, sementara BI berperan mengembangkan instrumen moneter syariah seperti sukuk dan instrumen pasar uang syariah. Nah, kedua lembaga ini berperan sangat penting dalam menjaga kestabilan dan memperkuat fondasi perbankan syariah. Nah, mungkin kita masuk ke peran KNEKES. Nah, jadi KNEKES Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah, adalah lembaga yang bertugas mempercepat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Beberapa langkah yang dilakukan KNEKES
antara lain menyusun roadmap ekonomi syariah nasional, mendorong UMKM halal, memperluas industri keuangan syariah, memfasilitasi riset dan inovasi syariah, serta menguatkan ekosistem industri halal di Indonesia. Nah, mungkin kita masuk ke lembaga sertifikasi dan edukasi syariah. Nah, untuk memperkuat kualitas SDM, ada juga lembaga sertifikasi seperti LSP Keuangan Syariah dan lembaga pendidikan yang mencetak tenaga perbankan syariah yang kompeten. Dan juga ada perguruan tinggi, pesantren, dan lembaga pelatihan berperan besar dalam mencetak talenta yang memahami akan syariah sekaligus teknologi digital. Nah, mungkin kita masuk ke industri pendukung lainnya. Nah, jadi teman-teman, industri pendukung juga sangat penting seperti fitness syariah, asuransi syariah, lembaga jaminan pembayaran syariah, dan juga serta dana sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Nah, ada juga Jiswaf bisa menjadi sumber dana alternatif yang membantu pengembangan perbankan syariah. Nah, kita masuk ke transparansi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kelima setelah OJK dibentuk dan pengambilan ahli fungsi pengawasan perbankan. Peran BI berubah cukup signifikan. Nah, yang pertama itu fokus BI pada kebijakan moneter syariah. BI kini fokus pada menjaga stabilitas nilai rupiah, menjalankan instrumen moneter syariah seperti sukuk BI, menyediakan fasilitas likuiditas syariah, dan memastikan operasi moneter sesuai prinsip syariah. Instrumen-instrumen ini sangat penting untuk mendukung kelancaran bank syariah. Dan yang kedua itu ada penguatan sistem pembayaran syariah. Nah, teman-teman, jadi BI atau Bank Indonesia juga mendorong penguatan sistem pembayaran syariah. Itu ada BI Fed syariah dan juga ada QRIS syariah, modernisasi clearing syariah. Nah, semua ini dibuat supaya transaksi keuangan bisa lebih efisien, cepat, dan halal. Dan yang ketiga itu ada dukungan untuk UMKM syariah. BI juga banyak mendukung UMKM syariah melalui pelatihan, klasterisasi UMKM halal, dan juga skema pembiayaan ramah lingkungan dan pendampingan usaha. Nah, jadi UMKM adalah motor penggerak ekonomi syariah nasional. Jadi dukungan BI sangat penting. Dan yang keempat itu ada sinergi BI dan OJK. Nah, jadi BI dan OJK bekerja sama untuk memastikan stabilitas sistem keuangan, memperluas literasi keuangan syariah, dan menciptakan inovasi digital. Nah, sinergi ini menjadikan fondasi perbankan syariah semakin kuat. Dan yang keempat, peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang perkembangan perbankan syariah, sebenarnya gak bisa dilepaskan dari banyak faktor-faktor pendukung yang bekerja di belakang layar. Bukan cuma bank dan nasabah, tapi ada lembaga standar, lembaga edukasi, lembaga riset, bahkan lembaga fatwa yang menentukan arah industri. Nah, mungkin kita lanjut ke peran DSN MUI, Dewan Syariah Nasional atau MUI. Nah, jadi DSN atau MUI adalah otak syariah dari industri ini. Semua produk perbankan syariah baru bisa dipakai kalau sudah dapat fatwa dari DSN MUI. Nah, jadi perannya mengeluarkan fatwa-fatwa syariah terkait akad,
produk dan mekanisme menjadi rujukan hukum untuk BI, Bank Indonesia ataupun OJK, Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Keuangan. Nah, menjaga agar aktivitas bank syariah tidak menyimpang dari prinsip syariah dan juga memberi pedoman implementasi misalnya fatwa murabahah, ijarah, mudaharobah. Nah, tanpa fatwa-fatwa ini, bank syariah tidak akan punya landasan kuat. Nah, kita masuk ke peran OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kalau tadi peran BI dan OJK, sekarang kita masuk ke peran OJK. Jika DSN menjaga kepatuhan syariah, OJK menjaga kesehatan industrinya. Nah, jadi OJK melakukan regulasi dan pengawasan operasional bank syariah. Nah, menetapkan standar laporan keuangan syariah, meningkatkan perlindungan konsumen, dan juga mendorong inovasi produk melalui sandbox fitness syariah dan juga menstabilkan industri agar tetap aman dan kompetitif. Nah, mungkin lanjut ke peran Bank Indonesia. Nah, jadi BI fokus pada stabilitas sistem pembayaran dan pengembangan ekosistem syariah. Nah, jadi perannya itu pengembangan pasar keuangan syariah, mengatur sistem pembayaran syariah seperti QRIS, BI Fast, dan juga SPBS. Nah, mendorong literasi ekonomi syariah, mendukung riset dan kerjasama internasional, dan lanjut ke peran lembaga pendidikan dan riset. Universitas Ekonomi Syariah, Pesantren Ekonomi, Pusat Riset Keuangan Syariah atau IAEI atau MES, dan kontribusinya menyiapkan SDM yang mengerti fikih, muamalah, dan ilmu keuangan modern. Nah, menghasilkan penelitian-penelitian untuk inovasi produk, mengadakan seminar, pelatihan, dan sertifikasi. Nah, kita masuk ke peran industri pendukung. Nah, jadi lembaga seperti pembayaran digital, lembaga kredit, syariah, fitness, bahkan startup halal turut mendorong perkembangan industri. Contohnya fitness P2P syariah yang membantu UMKM, platform wakaf digital, lembaga rating syariah yang menilai kepatuhan bank, konsultan manajemen risiko syariah, dan semua pihak ini membuat ekosistem syariah makin hidup dan modern. Nah, kita masuk ke transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya OJK. Nah, teman-teman, sejak kehadiran OJK pada tahun 2011, banyak perubahan terjadi dalam struktur pengawasan keuangan. Sebelum OJK berdiri, BI mengawasi bank-bank termaksud bank syariah, tetapi setelah OJK hadir, BI mengalami transformasi peran besar. Yang pertama itu ada pengawas yang pertama itu dari pengawas menjadi pengarah sistemik. Nah, sebelumnya BI mengawasi langsung bank, sekarang BI fokus kebijakan moneter, sistem pembayaran, stabilitas makroprudensial, dan pengembangan pasar keuangan syariah. Nah, BI tidak lagi masuk terlalu teknis ke operasional bank, itu jadi tugas OJK. Namun BI tetap punya kekuatan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dan yang kedua itu ada transformasi besar fokus pada kebijakan makroprudensial. Nah, BI memperkuat instrumen makroprudensial seperti GWM, giro wajib minimum syariah. Nah, rasio pembayaran inklusif, insentif pembiayaan hijau, green finance, dukungan likuiditas syariah, penetapan pasar uang syariah, dan ini membuat BI berperan sebagai pengendali arah industri, bukan pengawasan teknis. Nah, kita masuk ke transformasi dalam sistem pembayaran. Nah, jadi BI pengembangan ekosistem transaksi syariah seperti QRIS syariah,
BI Fed Syariah, standarisasi kartu debit syariah, penguatan SPBS, surat pembiayaan berbasis syariah. Dan juga transformasi ini mempercepat digitalisasi keuangan syariah di seluruh Indonesia. Dan yang keempat itu ada transformasi dalam literasi dan edukasi. Nah, jadi BI sekarang juga fokus mengedukasi masyarakat mengenai ekonomi syariah, pasar keuangan syariah, UMKM syariah, dan juga Waves Liquid Project, Halal Value Chain, dan melalui ISEF dan Knekes. Nah, dan yang kelima itu ada transformasi dalam kerja sama internasional. Nah, jadi BI memperluas kerjasama dengan Bank Sentral Malaysia, Bank Sentral Arab Saudi, dan Islamic Development Bank, negara-negara OJK atau anggota OJK. Nah, negara-negara anggota OKI tujuannya memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Nah, kita masuk yang keenam, inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, Bank Indonesia aktif menciptakan berbagai program untuk mengakselerasi pertumbuhan industri syariah di tanah air. Nah, inisiatif ini bukan hanya fokus pada bank tetapi pada seluruh ekosistem ekonomi halal. Agar apa? Agar lebih jelas. Nah, insentif di bidang sistem pembayaran syariah. Nah, jadi pertama itu ada pengembangan QRIS syariah. Nah, jadi QRIS syariah tidak hanya memfasilitasi transaksi digital tapi juga menjamin dana transaksi ditempatkan pada rekening syariah, mendukung UMKM syariah masuk ekosistem digital, memperluas inklusi keuangan syariah. Dan yang kedua itu ada integrasi sistem pembayaran syariah dengan fitness. Nah, jadi BI bekerja sama dengan fitness untuk mempercepat penyaluran pembiayaan syariah dan memperluas akses digital berbagai dan mendorong ekonomi digital halal. Nah, kita lanjut di inisiatif di bidang pasar keuangan syariah. Nah, yang pertama itu ada pengembangan pasar uang antara bank syariah. Nah, yang pertama itu ada pengembangan pasar uang antar bank syariah. Nah, jadi BI memperkuat instrumen likuidasi atau likuiditas syariah seperti sukuk BI, sukbi, simpanan dan juga repo syariah, sertifikat wakalah BI, dan semua ini membantu bank syariah mengelola likuiditas lebih efisien. Dan yang kedua itu ada pengembangan instrumen hedging syariah. Nah, BI mendorong akad wa'ad dan mekanisme lindung nilai agar transaksi syariah tetap kompetitif di pasar global. Nah, kita lanjut ke inisiatif di bidang UMKM syariah dan halal value chain. Nah, jadi yang pertama itu ada pembayaran UMKM syariah. Nah, jadi BI bekerja sama dengan pesantren, UMKM, koperasi, dan komunitas lokal. Contoh, pilot project pemasaran preneur, pelatihan pendamping UMKM syariah, akselerasi UMKM halal go digital, dan yang kedua itu ada pengembangan cluster. Jadi BI membentuk cluster wisata halal, pertanian halal, dan fashion muslim, makanan dan minuman halal, industri kreatif syariah. Ini membuat ekonomi syariah tidak hanya berkutat pada bank saja. Tantangannya memang banyak melalui dari literasi yang rendah, keterbatasan SDM, dan juga aset yang belum merata sampai digitalisasi yang belum optimal. Tapi di saatnya peluangnya jauh lebih besar. Kita memiliki dukungan pemerintah pertumbuhan ekonomi halal
digitalisasi yang cepat, dan potensi pasar yang sangat besar. Kalau semua pihak mulai dari OJK dan DSN, MUI, Bank Syariah, Fitness UMKM, hingga masyarakat bergerak bersama, perbankan syariah bukan hanya bisa menjadi alternatif tetapi bisa menjadi arus utama dalam sistem keuangan Indonesia. Pada akhirnya, perbankan syariah bukan sekedar layanan keuangan, lah membawa nilai-nilai keadilan, keberkahan, keberlanjutan, dan keseimbangan nilai-nilai yang bukan hanya mensejahterakan individu tapi juga masyarakat. Semoga materi ini bisa membantu kalian memahami lebih dalam bagaimana tantangan dan peluang keuangan serta perbankan syariah di Indonesia, dan semoga bisa menjadi bekal yang bermanfaat dalam tugas maupun kehidupan. Terima kasih sudah menyimak, sampai bertemu di materi berikutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.